Oke, mohon izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, ala kulli hal, wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, pertama ya saya mohon maaf ya tidak bisa on time jam 7 ya karena ada acara gitu di Kebumen. Ya, terima kasih untuk kehadirannya ya pada pagi hari ini. Ini double kelas ya, kelas gabungan. Betul ya? ARS dengan apa? Ada ini. ARS dengan TIF ya. Oke, saya kira Oh, itu pada pagi hari ini kita akan sama-sama coba eh, mendalami ya terkait paradigma keilmuan ya. Ya, juga ada ilmu apa? Ilmu bebas nilai dan ilmu tidak bebas nilai. Kemudian ada integrasi, interkoneksi keilmuan, ya, ada dikotomi keilmuan dan lain sebagainya. Namun sebelumnya dengan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka majelis ilmu ini bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan basmalah tadi ya hadir eh, keberkahan, pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. amin, amin ya rabbal alamin. Jih, eh, sesi awal presentasi dari mahasiswa ya, kemudian diskusi forum tanya jawab ya 3 sampai 6 pertanyaan cukup lah ya. Kemudian lanjut dari saya. Saya kira itu silakan pada yang bertugas untuk menyampaikan risalahnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrul Yusuf Wijaya, di sini sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang paradigma dikontami ilmu Islam, ilmu pengilmuan Islam dan integrasi keilmuan. Sebelumnya, untuk kelompok 5 bisa memperkenalkan diri anggotanya. Perkenalkan, nama saya Gisnya Aprilia sebagai pemateri 1. Kenalkan, nama saya Irma Rofingatun sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Safira Iza Aulia sebagai pemapar materi ketiga. Perkenalkan, nama saya Melanie Sofiana sebagai pemateri 4. Perkenalkan, saya Rizmi Nur Afifah sebagai notulen. Oke, selanjutnya bisa dimulai untuk presentasi kali ini. Akan dibuka 2 sesi tanya jawab. Sesi pertama ada 3 pertanyaan, untuk sesi kedua ada 3 pertanyaan. Monggo untuk pemateri pertama bisa langsung menjelaskan PPT. Baik, untuk pendahuluannya yaitu paradigma keilmuan merupakan suatu kerangka berpikir fundamental yang menjadi landasan dalam memandang dan mengkaji ilmu pengetahuan. Dikotomi ilmu yang membedakan antara ilmu-ilmu berdasarkan pendekatan dan substansinya seringkali menimbulkan tantangan dalam mencari ilmu. Proses pengilmuan Islam ini bertujuan membentuk paradigma keilmuan yang holistik dan menyatukan pengetahuan modern dan ajaran Islam.
Paradigma keilmuan merupakan kerangka besar yang melandasi bagaimana ilmu pengetahuan dipahami dan dikembangkan secara sistematis. Dikotomi ilmu yang menggunakan ilmu umum dan ilmu agama sering menimbulkan keterputusan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pengilmuan Islam memberikan landasan paradigma yang holistik dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam dunia ilmu pengetahuan. Selanjutnya, integritas keilmuan diupayakan untuk menyatukan berbagai disiplin ilmu secara lintas bidang untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif dalam konteks sosial umat Islam. Slide selanjutnya. Definisi dari paradigma keilmuan. Yaitu ada dikotomi ilmu yang selalu. Slide selanjutnya. Yaitu ada dikotomi ilmu, masalah yang selalu diperdebatkan dalam dunia Islam mulai sejak zaman kemunduran Islam sampai sekarang. Islam menganggap ilmu pengetahuan sebagai sebuah konsep yang holistis. Tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran diturunkan bagi manusia sebagai pedoman dan petunjuk dalam menganalisis setiap kejadian di dalam ini yang merupakan inspirasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan secara epistemologis. Islam mengandung sebuah konsep yang holistik mengenai pengetahuan. Dengan demikian, tepatlah sebuah kesatuan antara manusia dengan pengetahuannya, tidak ada informasi-informasi khusus yang bebas nilai untuk tujuan-tujuan tertentu. Islamisasi ilmu. Sayyid Naqvid Al-Atas, seorang pemikir dalam dunia Islam yang kemudian menyadari bahwa ilmu pengetahuan modern ternyata syarat dengan nilai berat. Untuk mencapai kebenaran, ilmu tersebut sangat mengedepankan akal rasional. Dampaknya nilai-nilai dan pesan keagamaan menjadi terabaikan. Berdasarkan fenomena tersebut, maka yang harus dilakukan oleh para ilmuwan muslim adalah dengan islamisasi ilmu pengetahuan. Al-Atas menginginkan aplikasi Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan usaha mengislamkan konsep-konsep keilmuan barat kepada konsep tauhid, syariah, sirah, dan tarik, sehingga hasilnya adalah sains Islam, psikologi Islam, sosiologi Islam, ekonomi Islam yang lebih substantif karena konsep-konsep dasarnya berdasarkan Islam. Silakan untuk pemateri selanjutnya. Pengilmuan Islam. Utoyo Wijoyo melakukan kritik terhadap paradigma islamisasi ilmu pengetahuan berangkat dari ketidaksepakatannya dengan menggunakan istilah islamisasi ilmu pengetahuan untuk melakukan syahadat. Terdapat ilmu-ilmu sekuler menurutnya bahwa dalam rangka islamisasi pengetahuan, umat Islam harus meninggalkan makna lama yaitu islamisasi pengetahuan menuju paradigma baru yaitu pengilmuan Islam. Paradigma tersebut dirasa lebih tepat karena jika masih menggunakan paradigma islamisasi ilmu pengetahuan, maka yang terjadi adalah adanya realitas historis yang ditarik dan dipaskan pada teks wahyu. Hal tersebut memang dapat menimbulkan konflik karena dengan kebenaran wahyu yang abadi akan terancam oleh benturan-benturan perdebatan dan falsifikasian dari ilmu pengetahuan dan teori. Integrasi keilmuan. Integrasi secara bahasa diartikan sebagai berlawanan dengan pemisahan, yaitu usaha memadukan ilmu umum dan ilmu agama. Secara lebih mendalam, Armedi Mazhar melihat ini dari integrasi adalah peletakan hierarki keilmuan dalam suatu hierarki yang lebih besar dengan memasukkan alam akhirat dan ciptaan Tuhan itu sendiri sebagai penunjang jenjang materi. Perbedaan yang mendasar antara islamisasi ilmu pengetahuan dan integrasi adalah dalam hal penglumatan keilmuan umum dan agama. Perbedaan mendasar paradigma keilmuan, dikotomi ilmu, islamisasi ilmu pengetahuan, Islam, integrasi keilmuan. Paradigma dikotomi ilmu. Paradigma ini memisahkan ilmu pengetahuan menjadi dua kategori terpisah, yaitu ilmu agama dan ilmu umum atau sains sekuler.
Dikotomi ini menimbulkan dualisme dan disintegrasi antara ilmu agama yang berbasis wahyu dengan ilmu umum yang bersifat empiris dan rasional, sehingga keduanya berdiri sendiri tanpa interaksi. Islamisasi ilmu adalah upaya merekonstruksi ilmu pengetahuan umum dengan menyelaraskan dan menyaringnya berdasarkan nilai-nilai Islam. Paradigma ini bertujuan menjadikan ilmu pengetahuan bercorak Islami dengan memasukkan konsep dan prinsip Islam ke dalam ilmu pengetahuan sekuler. Pengilmuan Islam. Pengilmuan Islam lebih menekankan pada pembangunan ilmu pengetahuan Islam yang secara mandiri mengembangkan disiplin ilmu berdasarkan sumber Islam seperti Al-Quran dan hadis. Metode ilmiah tetap digunakan, tetapi kajian dan pengembangan ilmu dilandasi oleh wahyu yang dipadukan dengan logika dan pengalaman empiris. Berfokus pada pengembangan cabang ilmu baru dan teori-teori Islam yang berakar kuat pada nilai-nilai Islam. Paradigma ini menuntut keilmuan yang khas Islam, tidak sekadar islamisasi pengetahuan yang sudah ada. Dilanjutkan ke materi berikutnya. Untuk integrasi keilmuan. Integrasi keilmuan berusaha menyatukan dan menghubungkan ilmu agama dan ilmu umum dalam satu kerangka keilmuan yang harmonis dan holistik. Dalam paradigma ini, ilmu umum dan ilmu agama saling melengkapi dan berinteraksi secara fungsional. Tidak ada sekat tajam, semuanya dalam satu sistem terpadu. Integrasi ini didukung oleh pendekatan multidimensi dan mengakui keabsahan berbagai sumber ilmu termasuk wahyu, akal indera, dan intuisi dengan wahyu sebagai sumber utama. Lanjut. Aplikasi masing-masing paradigma keilmuan. Dikotomi ilmu. Paradigma dikotomi ilmu adalah pemisahan tajam antara ilmu agama dan ilmu umum yang mengakibatkan dualisme dalam pendidik Islam. Hal ini membuat tradisi intelektual Islam stagnan, memperlebar jarak antara ilmu agama dan ilmu modern, serta menimbulkan inferioritas lembaga pendidikan Islam. Minimnya penelitian empiris dan ketidakselarasan antara sistem pendidik dengan ajaran Islam. Islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu berupaya mengintegrasi ilmu umum ke dalam kerangka Islam dengan menjadikan wahyu Al-Quran sebagai sumber utama ilmu. Pendekatan ini menghilangkan pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum, menciptakan sinergi antara disiplin ilmu, serta menguatkan semangat intelektual umat Islam dengan mengakomodasi nilai agama dan nilai empiris. Hal ini membantu mengatasi krisis ekonomi dalam pendidikan dan penelitian keislamian. Pengilmuan Islam. Pengilmuan Islam menghasilkan paradigma keilmuan yang holistik dan integratif, menggabungkan rasio, empirisme, serta nilai moral dan spiritual. Akibatnya, ilmuwan Muslim memiliki pandangan yang lebih luas dan menghasilkan ilmu aplikatif untuk kesejahteraan umat. Untuk integrasi keilmuan mendorong sinergi antara ilmu agama dan ilmu umum, menciptakan pemahaman yang komprehensif dan relevan. Integrasi ini memungkinkan pengembangan ilmu yang lebih kontekstual dan memberikan solusi atas persoalan sosial dan budaya umat Islam di zaman modern. Contoh bentuk riset atau praktek keilmuan yang sesuai dengan paradigma integrasi keilmuan. Paradigma integrasi keilmuan menekankan penggabungan dan sinergi antara berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu agama dan ilmu umum, dalam suatu kerangka keilmuan yang menyeluruh dan terpadu. Contoh penelitian yang sesuai dengan paradigma ini adalah kajian tentang penerapan integrasi keilmuan di perguruan tinggi Islam untuk menghapuskan dikotomi ilmu dan pengembangan kurikulum yang memadukan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Dengan menerapkan paradigma ini diharapkan dihasilkan lulusan yang memiliki wawasan keilmuan lengkap dan dapat diaplikasikan secara relevan dalam konteks sosial masa kini. Untuk pemaparan materi selanjutnya,
Kesimpulan, perjalanan paradigma keilmuan Islam berkembang dari pemisah ilmu agama dan ilmu umum yang menimbulkan dualisme, hingga lahir kesadaran perlunya penyatuan keduanya. Muncul gagasan Islamisasi ilmu untuk menyaring pengetahuan modern dalam kerangka tauhid. Lalu konsep pengilmuan Islam yang menggabungkan wahyu dan rasio dan metode ilmiah, puncaknya paradigma integrasi keilmuan hadir untuk menyatukan ilmu agama dan umum secara holistik sehingga melahirkan pengetahuan yang komprehensif, bermoral, dan solutif bagi kebutuhan umat manusia. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk sesi pertanyaan pertama. Silakan untuk yang ingin Saya bertanya. Izin bertanya. Gladys izin bertanya. Yuk, yuk pelan-pelan satu-satu dulu ya. Saya bertanya dong. Oke, kita mulai ya. Yuk, siapa yang ingin bertanya? Saya. Sudah, friend. Izin bertanya ya, untuk paradigma itu kan banyak sekali islamisasi yang terjadi pada ilmu pengetahuan yang saya pernah lihat itu dalam lingkup pesantren ataupun pengajian seperti itu. Nah, jadi apakah keislaman tersebut bisa menjadi pembodohan dengan contoh yang sekarang bisa kita lihat itu ada air doa ataupun garam ruqyah dan sebagainya, dan apa yang harus kita lakukan untuk menghindari atau bahkan menghapus semua hal itu sebagai pembodohan dalam keilmuan. Dan yang telah dijelaskan oleh kelompok ini kan modernisasi keilmuan tapi dibarengi dengan keislaman. Apakah pembodohan itu dapat menjadi penyelewengan atau menjadi penghambat dalam keilmuan di Islami? Seperti itu. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan kita tampung dulu ya. Selanjutnya, untuk yang ingin bertanya. Saya izin bertanya. Ya, saya. Oke, jadi yang pertama siapa? Saya. Ya, Izin bertanya sebelumnya. Perkenalkan nama saya Gladys Dia Bentari. Izin bertanya, apakah mungkin ilmu pengetahuan bebas nilai ataukah paradigma keilmuan selalu dipengaruhi oleh budaya, ideologi, dan kepentingan tertentu? Terima kasih. oke, pertanyaan ditampung dulu ya. Selanjutnya, untuk terakhir di sesi Saya pertama. izin bertanya. Oh iya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Barin Amira. Izin bertanya, apa contoh nyata keberhasilan integrasi ilmu dalam bidang kesehatan atau teknologi? Terima kasih. Oke, untuk sesi pertama sudah selesai. Kita tampung dulu semua pertanyaan.
Sebelumnya saya mau jawab pertanyaan dari Mbak Banul. Apa contoh nyata keberhasilan integrasi ilmu dalam bidang kesehatan atau teknologi? Untuk jawabannya, contoh nyata keberhasilan integrasi ilmu terlihat dalam pengembangan teknologi vaksin. Prosesnya memadukan ilmu biologi, kedokteran, kimia, hingga teknologi informasi untuk menciptakan vaksin yang aman dan efektif. Integrasi ini terbukti menyelamatkan jutaan nyawa, khususnya saat pandemi, dan menunjukkan bahwa kolaborasi lintas ilmu mampu menghasilkan solusi besar bagi kesehatan manusia. Bagaimana Mbak Banun? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Baik, terima kasih Mbak Asmi. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Gladys. Apakah mungkin ilmu pengetahuan bebas nilai ataukah paradigma keilmuan selalu dipengaruhi oleh budaya, ideologi, dan kepentingan tertentu? Jawabannya, ilmu pengetahuan tidak bisa sepenuhnya bebas nilai karena selalu dipengaruhi oleh faktor budaya, ideologi, dan kepentingan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga paradigma keilmuan tidak pernah benar-benar otonom dari konteksnya. Konsep bebas nilai lebih bertujuan untuk menjaga integritas dan otonomi ilmu dari pengaruh eksternal yang dapat mendistorsi daripada menyatakan bahwa ilmu itu benar-benar terlepas dari segala nilai. Ilmu pengetahuan selalu berada dalam konteks nilai dan kepentingan, sehingga paradigma keilmuan tidak pernah sepenuhnya objektif dan bebas nilai. Begitu Mbak Gladys, apakah bisa diterima? Ya, bisa. Terima kasih. Oh ya, di sini saya mau jawab pertanyaan dari Mas Farendi ya. Untuk pertanyaan terakhirnya, eh, paradigma pada keilmuan yang diislamisasi sering ditemui terutama pada pondok pesantren atau sekumpulan pengajian. Islamisasi ilmu pengetahuan yang membawa ilmu tersebut dapat menjadi bias dan sering dibawa dalam pembodohan. Apakah yang harus dilakukan jika pembodohan banyak dilakukan pada paradigma keilmuan bahkan dalam lingkup kelompok masyarakat? Untuk jawabannya, eh, mengalami islamisasi ilmu pengetahuan dengan bias
maka langkah yang tepat adalah menerapkan pendekatan pendidikan yang membebaskan dan membangun kesadaran kritis. Pembodohan dalam konteks ini sering terjadi karena ilmu yang disampaikan tidak kritis dan cenderung tertutup terhadap pemikiran alternatif. Sehingga dialog dan pendidikan yang bersifat dialogis sangat diperlukan untuk mengatasi pembodohan itu. Perlu dikembangkan pendidikan yang bersifat dialogis, di mana guru dan peserta didik saling berdiskusi sebagai mitra, bukan hubungan sepihak yang membuat peserta didik pasif. Pendidikan pembebasan ala Paulo Freire dapat dijadikan inspirasi yang menekankan pada kesadaran sosial dan pendidikan konseptual yang terkait masalah sosial nyata dan solusi, sehingga peserta didik dapat membebaskan diri dari dominasi pengetahuan yang biasa atau menyesatkan. Gimana Mas Fandi? Oke, terima kasih. Oke. Ya. Oke, untuk selanjutnya presentasi pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya, yang sudah diskusi pada pagi hari ini. Presentasi dari kelompok 5 sudah selesai dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita Waalaikumsalam. berikan aplaus. Terima kasih pada siapa yang tadi ya, Miss Agisni Aprilia, Mbak Syafira Iza dan kawan-kawan ya atas presentasinya. Luar biasa ya. Coba menggali lebih dalam ya integrasi keilmuan. Tadi ada 3 poin ya. Pertama tentang Islamisasi ipteks ya. Kita di era modern ini saja ya, masih ada ya yang mempercayai penyakit rohani ya seperti tahayul, khurafat ya. Ya kalau ya keduanya adalah syirik ya. Tahayul itu apa artinya? Tahayul itu menghayal. Pasif ya sifatnya. Artinya ketika kita menemui suatu fenomena, suatu kejadian, kemudian kita mengaitkan dengan hal-hal yang tidak rasional ya. Misalnya kejatuhan cicak, wah ini pertanda sial ini, atau tiba-tiba kedatangan kupu-kupu, kemudian dikaitkan, wah sebentar lagi akan ada rezeki banyak ya. Ya, itu namanya tahayul ya, menghayal hal-hal yang tidak rasional. Ya, berbeda misalnya ketika ada fenomena alam ya, binatang menjauh dari gunung, binatang turun dari gunung karena merasakan hawa panas. Merasakan hawa panas, gunung itu mau meletus, mereka menjauh. Ya itu bukan tahayul ya, itu rasional ya. Itu fenomena alam dan itu insting mereka sebagai binatang. Nah, itu tahayul ya. Kemudian tadi yang dibahas terkait ini ya, berarti sebentar, mana tadi dapatannya? Kok menghilang? Tadi memberikan contoh seperti air doa, garam rupiah, dan lain-lain. Ya, tentu saya kira sepakat ya bahwa Islam itu agama yang rasional ya. Jika ada hal-hal yang belum mampu kita tangkap dengan akal manusia ya, berarti ada yang kurang ya, kurang dalam dari pemahaman agama kita. Sebagai contoh misalnya seperti ini ya, dalam peristiwa
Isra Mi'raj itu ya. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dalam satu malam, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Itu rasional nggak di zaman itu ya. Kemudian ya ada riwayat bahwa itu naik buruk. Oke lah. Tapi saya lebih sependapat dengan beberapa pendapat ulama kontemporer bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu bukan peristiwa fisik ya. Jadi bukan fisiknya Nabi yang melakukan perjalanan dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bentar, izin minum dulu ya. Masih batuk. Tapi itu adalah perjalanan ruhani, perjalanan roh ya. Kenapa? Karena di sana Nabi bertemu dengan para nabi-nabi sebelumnya. Dan kita tahu para nabi-nabi sebelumnya sudah pindah alam ya, alam barzah atau alam kubur. Sedangkan manusia di alam atau Nabi Muhammad di alam dunia. Ya tidak mungkin bisa bertemu dua alam yang berbeda. Karena itu agar bisa bertemu, ya, yang hijrah adalah ruhnya ya. Eh, ada yang berpendapat kemudian ya lewat mimpi yang dibenarkan. Ada yang memang itu benar-benar peristiwa rohani. Tapi saya lebih sepakat ya daripada pendapat bahwa itu perjalanan fisik ya agak ya karena Allah mengajarkan kita di Al-Quran untuk menggunakan akal ya untuk memahami sesuatu secara rasional. Seperti afala takilun, apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak berpikir? Itu kan larinya ke rasionalitas. Nah ini kemudian ya eh, semacam air doa dan garam ru'yah, ya. Apalagi kalian ya yang lebih paham masalah kesehatan. Eh, ini apa, steril enggak? Ini efektif enggak itu ya? Kalaupun iya efektif, ada nggak yang lebih efektif dari cara-cara seperti ini ya? Ya dulu kenapa Ahmad Dahlan melalui Haji Suja ya, Haji Suja ya, yang menginisiasi untuk mendirikan rumah sakit, ya karena ingin memberantas perdukunan, ya, ya ingin memberantas perdukunan. Itu 100 tahun yang lalu ya, 100 tahun yang lalu, 1 abad yang lalu, salah satu murid Ahmad Dahlan, Suja, usul dalam kongres agar Muhammadiyah mendirikan rumah sakit. Itu kan lebih rasional. Itu secara tidak langsung juga sedang memberantas apa namanya khurafat ya. Tadi saya menjelaskan tahlil, belum menjelaskan khurafat. Nah ini air-air doa dan garam ruqyah ini bisa ya bisa dikategorikan ke dalam khurafat ya. Artinya tidak rasional itu ya, tidak ya. Ketika kita bicara ruqyah, apakah itu sunnah Rasul atau bukan ya? Misalnya ya sunnah Rasul itu kan kebiasaan Rasul itu ya. Ya kebiasaan Rasul ada dua, ada yang wajib diikuti dan ada yang tidak wajib diikuti. Ya. Sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul yang wajib diikuti itu dalam bidang akidah dan ibadah. Tapi sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul dalam bidang muamalah duniawiyah itu tidak wajib kita ikuti plak jiplak gitu ya. Ada ruang kita boleh melakukan dinamisasi atau modernisasi. Nah, sekarang kalau memang ada sebuah metode cara kesehatan yang lebih steril, lebih aman, lebih safety untuk pasien, ya kita tidak perlu menggunakan ruqyah ya. Ya karena Habib sendiri mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyaku. Dalam muamalah duniawiyah ya kamu lebih tahu urusan duniamu.
Ya karena saat itu adanya ruqyah, belum ada yang lebih canggih. Tapi kalau kita fair ya, kecenderungan ini ya belum hilang, tapi menjadi pilihan sedikit orang ya. Dengan kemajuan zaman, orang akan lebih rasional ya, akan memilih apa layanan kesehatan yang modern dan itu tidak melanggar. Karena surah Rasul yang harus kita tangkap adalah substansinya ya, bukan bukan instrumennya, tapi substansinya. Ya, substansinya kan bagaimana agar sembuh ya. Kalau ada cara yang lebih steril, efektif, lebih safety, bahkan lebih efisien untuk pasien, ya tidak perlu apa membuka rupiah. Ya kebanyakan, saya nggak tahu mungkin ada ya, tapi saya melihat kenapa misalnya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah itu ya relatif tidak ada yang membuka layanan rukyah. Padahal itu adalah kebiasaan Rasul. Tapi itu kan muamalah ya. Kebiasaan Rasul yang sudah tidak solih likulis zaman wal makan. Kebiasaan Rasul yang sudah tidak relevan dengan zaman. Boleh kita tinggalkan. Kan banyak ya kebiasaan Rasul atau sunnah Rasul yang sudah tidak relevan. Ya seperti Nabi kalau pergi kemana-mana, naik onta, kuda, ya apa kalian ke Unimugo mau naik kuda dan unta ya, biar mengikuti sunnah Rasul. Kan nggak juga. Oke. Kalau ada yang ingin disampaikan, boleh ya, raise hand, open your mic, tulis di kolom chat boleh. Thank you Mas Mr. Friendly for your good question. Oke ya. Next, from Miss Gladys, ya, ilmu bebas nilai dan tidak bebas nilai. Ya, ini tergantung ini ya, apa? Tergantung background ya, background dan keyakinan masing-masing orang ya. Ya ada yang memang ekstrim ke kanan, ekstrim ke kiri, ekstrim ke kiri misalnya sangat sekuler ya. Ya bebas nilai mereka. Mereka yang penting tujuan tercapai ya. Mengabaikan etika, moral, apalagi agama. Ada juga yang tidak bebas nilai ya. Kemudian segala sesuatunya dikaitkan dengan etika. Ya, kalau secara kecenderungan ya relatif yang dipilih ya tidak bebas nilai. Karena itu dalam setiap ilmu pengetahuan modern ya, yang kita pelajari pasti ada stimulus etikanya itu ya. Misalnya keperawatan ya ada etika keperawatan mungkin ya atau etika perawat, etika profesi, yang bisnis ya etika bisnis itu selalu ada dan itu menjadi hal yang diformalitaskan ya dalam dunia pendidikan. Itu artinya apa? Kecenderungan mayoritas ya tidak bisa atau lebih menyetujui tidak bebas nilai, menyetujui tidak bebas nilai ya. Karena terbukti bahwa nilai-nilai itu sangat bermanfaat ya. Etika-etika itu sangat bermanfaat. Ya banyak orang yang secara intelektual itu sangat unggul itu ya. Sangat smart, cerdas, tapi tiba-tiba terjatuh ya karena tidak adanya etika, moral, nilai yang dipegang. Ya contohlah sudah banyak pejabat kita ya di legislatif, yudikatif, eksekutif. Mereka orang-orang yang relatif terdidik ya, berpendidikan tinggi. Tapi jatuh tersungkur, misalnya karena kasus korupsi. Dan lebih mengenaskan ya, beberapa bulan yang lalu kita mendapati dua kementerian yang seharusnya menjadi benteng moral, benteng agama, benteng etika, yang seharusnya terdepan ya, dalam memberikan contoh, ya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama di era
Bapak Jokowi ternyata tersandung kasus korupsi ya. Nilainya fantastis ya di atas 1 triliun. Bidang pendidikan dikorupsi itu kan sangat naas ya. Kemudian kuota haji dikorupsi itu kan sangat sangat biadab ya. Karena orang kalau ingin tahu ya kita masyarakat Indonesia, saya kebetulan pernah ya haji dengan seorang tukang becak. Saya sangat tersentuh dengan beliau. Beliau ya usahanya sudah lansia lah, tergolong lansia ya. Beliau sejak pertama jadi tukang becak itu setiap hari nabung untuk bisa berangkat haji. Nah kalau tahu kayak gini dikorupsi kan itu sangat sangat biadab sebenarnya. Dan ya kita apa ya kita ya berdoa ya dan berharap agar ya penegak hukum ini ya APH ya aparat penegak hukum ini ya harus tegas ya harus adil ya agar tidak terulang lagi. Pendidikan korupsi gila-gilaan. Kapan Indonesia mau maju ya? Padahal undang-undang mengamanatkan ya APBN 20% itu untuk pendidikan. Itu pun hanya 16%. Itu pun masih dikorupsi. Pantas ya guru-guru kita belum mendapatkan penghargaan yang layak ya. Bahkan masih jauh dari UMR ya, UMK. Ya. Bahkan tidak sampai berapa? 25%-nya untuk guru-guru TK, guru-guru playgroup ya. eh, Swasta ya terutama. Ini kan eh, sangat zolim ya dan sangat mengenaskan. Kemudian nomor 3 saya lupa nih dari siapa. Oh ya, thank you, Miss Gladys. Ya. Contoh keberhasilan integrasi ilmu dalam bidang kesehatan dan lain-lain. Ya, bidang kesehatan tadi sudah dicontohkan. Ya, tadi contoh yang sangat baik ya di era pandemi. Integrasi antara ilmu agama dan ilmu kesehatan. Ya. Pandemi kan ramai itu ya, perdebatan terkait sholat. Eh, apa syariatnya ya, sholat itu tidak boleh berjarak. Ya. Tapi saat pandemi harus berjarak. Dikatakan ya, sholat yang berjarak tidak sah. Ya. Sholat yang pakai masker tidak sah. Ya ini karena tidak ada integrasi antara ilmu agama dan ilmu kesehatan. Dan harus kita pahami bahwa ada makosid syariah, ada tujuan syariah, ada hifdudin, kita memang harus menjaga agama. Ada juga hifdun nafs, kita harus menjaga jiwa, menjaga kesehatan. Ya, bagaimana titik temunya? Agar kita tetap sholat, tapi juga tidak terpapar COVID. Nah, ya makanya dengan berjarak. Muhammadiyah memahami hal itu boleh saat kondisi darurat. Ya. Sebenarnya hukum ya, aturan itu kan benar-benar harus dijalankan ketika dalam keadaan normal. Maka ketika dalam keadaan tidak normal, ya ada apa ya penyesuaian ya, ada penyesuaian sehingga ada titik temu antara hifduddin menjaga agama dan hifdunas menjaga jiwa, menjaga kesehatan itu berjalan semua ya. Ya sholat ya selamat. Nah, seperti itu. Kan boleh juga ketika ada riwayat ya, ketika kita sholat, kemudian di depan kita lewat binatang berbahaya, berbisa, beracun, boleh kita minggir atau menyingkirkan ya. Dan tidak batal karena memang kondisi darurat. Nah, tapi ada golongan Islam yang ngayel itu les, angel ya karena dia hanya berdiri di satu disiplin ilmu, hanya berdiri di ilmu fikih agama tanpa atau mengabaikan kesehatan ya, ilmu kesehatan dan lain-lain. Itu misalnya ya, kita ambil yang kesehatan agar relevan ya dengan kelas ini. Oke ya, next paradigma keilmuan.
Tadi hal-hal yang disampaikan tidak perlu saya ulangi ya. Dari 4 hal ini ya, dikotomi ilmu, islamisasi ilmu, terus pengilmuan Islam dan integrasi keilmuan. Ya, tadi perbedaan ya, implikasi dan contohnya saya kira sudah relevan ya yang disampaikan. Dikotomi ilmu, oke. Untuk konteks Indonesia ya, konteks Indonesia sebelum 1912 lah ya, sebelum 1912 saat itu eh, ada dikotomi pendidikan atau ilmu. Saat itu hanya ada 2 model pendidikan. Pertama, pendidikan yang diselenggarakan oleh orang-orang pribumi, yaitu pesantren, yang mereka hanya belajar agama Islam. Satu lagi, pendidikan yang diselenggarakan oleh Belanda ya, dan itu hanya belajar ilmu pengetahuan tanpa belajar ilmu agama. Di sini Ahmad Dahlan ya menginisiasi ya, punya visi eh, bahwa tidak bisa orang hanya belajar agama, tidak belajar umum. Nah, orang yang hanya belajar agama tapi tidak belajar umum, maka dia akan menjadi manusia yang tertinggal dalam kehidupan di dunia ini. Di sisi lain, tidak bisa orang hanya belajar ilmu pengetahuan tanpa belajar agama. Karena belajar agama juga bagian dari benteng etika, moral. Ya. Sehingga apa? Ya, sepintar apapun seorang, ketika dia tidak punya nilai yang dipegang, etika, moral, termasuk dalamnya agama, ya dia akan mudah tergelincir, akan mudah tersandung. Ya. Banyak ya kasus-kasus seperti itu ya, karena etika ya, tanpa etika. Nah, disitulah Ahmad Dahlan sebagai pelopor di Indonesia ya khususnya. Pelopor mendirikan sebuah sekolah ya, yang sekarang dikenal dengan Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Sebuah sekolah yang mengajarkan agama, juga mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Ya saat itu Ahmad Dahlan dihujat ya, dikafir-kafirkan. Orang Islam kok belajar ilmu orang Belanda, itu kan kafir, ya dikafir-kafirkan. Di sisi lain Ahmad Dahlan juga bahasanya apa ya? Menawarkan diri ke sekolah-sekolah Belanda agar mengajarkan agama, etika moral kepada murid-muridnya. Dan ternyata disetujui. Wah, ini kan lobby yang luar biasa ya. Sangat smart, cerdas, sangat visioner, terutama di masa itu ya. Sekarang sudah biasa, sudah ditiru. Inilah awal mula adanya integrasi ilmu dan agama dalam pendidikan. Sehingga sekarang sudah banyak ya, termasuk negeri juga akhirnya ada pelajaran agama, etika, moral, ditambah Pancasila. Kan luar biasa. Tapi kenapa ya? Sudah dari apa ya, dari awal itu ya, ada pendidikan agama, moral, etika. Kenapa Indonesia dalam indeks korupsi itu masih tertinggi ya, relatif paling tertinggi. Padahal mayoritas Islam. Ini perlu jadi renungan ya. Ya. Nah, perbedaannya tadi jelas ya antara ilmu apa berbasis nilai dan tidak bebas nilai. Implikasinya tadi jelas ya, ilmu tanpa iman ya akan mengantarkan dia pada
jalan yang ya, tidak membawa kemaslahatan ya. Contohnya ya tadi ya di bidang pendidikan. Saya kira menguraikannya secara umum seperti itu. Ini apa? Islamisasi. Bentar. Oke. Islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu. Sebenarnya islamisasi ilmu yang ditekankan di sini adalah nilai-nilainya ya. Ya, nilai-nilai kemaslahatan, nilai-nilai keadilan, apalagi nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai yang universal ya, yang baik diterapkan ya. Implikasinya tentu sangat dalam. Kita mungkin ya mengatakan negara-negara yang relatif maju ya seperti Eropa, Amerika itu ya, Jepang, Cina, agama mereka memang nonis ya, non-Islam, bahkan ateis ya, seperti kecenderungannya Rusia, China. Eh, tapi secara apa? Secara pengalaman, nilai-nilai universal dalam Islam itu diamalkan oleh mereka. Ya seperti gemar membaca buku, ya, disiplin, cinta kebersihan, dan itu bahkan dikatakan dalam survei negara-negara yang mayoritas, maaf, negara-negara yang mayoritas non-Muslim justru lebih Islami ya daripada negara-negara yang mayoritas Islam dari nilai-nilai universalnya ya. Nah, mohon maaf ini batuknya. Oke ya sampai sini contoh dari Islamisasi ilmu. Implikasinya sangat nyata ya. Dalam kehidupan dunia juga sudah terlihat kita menjadi negara unggul atau tidak. Ya tadi tingginya indeks korupsi Indonesia yang menjadikan Islam kurang menarik ya, bagi mereka. Ya. Karena mereka melihat Islam kan dari perilaku kita ya, dari akhlak kita. Kalau akhlak kita akhlak korup, ya mereka nggak akan suka Islam. Kita mau berbusa-busa mengatakan Islam itu paling benar, Islam itu paling baik, ya mereka nggak akan tersentuh. Ketika dalam alam nyata, mereka masih melihat kenyataan bahwa negara-negara yang mayoritas Islam justru tingkat indeks korupsinya tertinggi. Nah, inilah kita dalam beragama ya. Indonesia bahkan dikatakan salah satu negara yang religius, tapi dalam tataran ritualnya ya. Ini karena agama misalnya di Indonesia lebih apa diamalkan dari sisi apa ya, dari sisi hal yang kurang substansial untuk urusan dunia ya. Ya misal bicara Al-Quran, kita kan lebih aware ke hataman Al-Quran tapi Arabnya itu ya, dalam bahasa Arabnya atau banyak-banyakan hafalan. Tapi budaya kita apa menerjemahkan, memahami Al-Quran kan masih rendah ya. Mungkin setiap hari kita baca Quran ya, Arabnya tapi apakah kita setiap hari baca terjemahnya? Saya yakin belum ya, belum jadi budaya. Atau setiap bulan Ramadan kita hataman Al-Quran, tetapi kan Arabnya. Pernah nggak kita hatam Al-Quran terjemahnya? Apalagi membaca tafsirnya. Padahal mukjizat Al-Quran itu adalah sebagai hudalinas, petunjuk bagi manusia. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya
ya kita yang tidak paham bahasa Arab ya harus membaca, ya membaca terjemahnya minimal ya, agar tahu isi petunjuknya. Karena mukjizat Al-Quran itu yang sungguhnya adalah ilmunya ya. Jadi ilmu itu adalah mukjizat. Karena ilmu bisa merubah peradaban manusia. Dan ilmu adalah kunci kemajuan. Pendidikan adalah kunci kemajuan. Ya kalian ini D3 keperawatan ya. Ya nggak cukup untuk ke depan ya. Bahkan regulasi ya, ke depan minimal harus nurse. Ya syukur-syukur S2, S3. Ya, kalau nanti ada S4 ya S4 gitu ya. Saya doakan ya. Kalau ingin beasiswa ya ya perkuat ilmuwan dan bahasa Inggrisnya. Kalau TOEFL-nya 550, insya Allah bisa dapat beasiswa di luar negeri. Di luar negeri beasiswanya full, beasiswa pendidikan dan juga living cost. Keren. Pulang-pulang jadi doktor. Oke, yaitu Islamisasi ilmu dalam arti nilai-nilai universalnya. Tetapi ya tadi kita juga jangan berhenti hanya di memahami isinya, tapi harus dihayati ya. Karena misalnya ya para pejabat yang korup, saya yakin mereka tahu ya isi Pancasila itu ya, yang sangat Islami. Pancasila kan sangat Islam. Tapi kalau tidak dihayati, ya tidak merubah karakter dan keberhadian mereka. Aduh, naas sekali kita ya. Pengilmuan Islam, apa bedanya tadi? Islamisasi ilmu sama pengilmuan Islam. Saya kira secara substantif relatif sama ya. Hal-hal yang tadi sudah saya uraikan ya. Pengilmuan Islam. Ya, integrasi lah ya. Ya. Memasukkan nilai-nilai yang positif ke dalam berbagai bidang atau berbagai apa disiplin ilmu gitu ya, dalam berbagai disiplin ilmu. Ya, nah, ilmu modern tidak akan dapat berdiri sendiri. Iya, ya, sekarang sudah terbukti ya ilmu-ilmu modern ya pasti ada sentuhan etika, moral, ya, bahkan agama ya. Ya, karena sedikit banyak ya nilai-nilai etika moral yang dipakai sekarang ya berasal dari ajaran-ajaran agama ya yang sebenarnya eh, dalam nilai-nilai universal itu relatif sama ya. Ya ajaran kasih sayang, saling menghormati, keadilan ya baik di Islam, ya, Kristen itu ada ya atau agama-agama lain. Ilmu modern, ilmu sosial atau humaniora atau ilmu apapun ya, tidak akan maju manakala ia mengkotakan dirinya sendiri. Ya, apabila dia berdiri sendiri, ya dalam jangka panjang memang terlihat ya. Ini bahkan kalau kita melihat misalnya ya, pernah kalau nggak salah Harvard ya, Harvard University itu pernah melakukan riset ya terhadap 100 CEO yang paling dianggap berhasil memimpin perusahaan dalam jangka panjang. Ya, di situ ditemukan bahwa para pemimpin-pemimpin itu semuanya memegang teguh nilai-nilai etika dan moral ya. Yang tidak ya sudah tergelincir lah. Kita lihat banyak kasus perusahaan global ya, yang karena nilai etika ya mereka ya sudah tumbang di telan zaman. Tidak solih likuli zaman wal makan ya, sudah tidak relevan.
Ya karena apa ya, kebaikan kebenaran itu sesuatu yang natural ya, sesuatu yang natural yang ada di diri manusia ya. Manusia eh, nature-nya selalu punya keinginan untuk berbuat baik. Jadi kalau kita ada keinginan berbuat jahat, ya itu sudah bukan nature kita ya. Itu mungkin kita sudah bukan manusia. Oke. Saya kutip dari eh, Albert Einstein ya. Insya Allah semuanya kenal, ya walaupun dia nggak kenal kita ya. Maaf baterainya ini. Oke. Beliau ya lahir di mana nih? Jerman ya, 79. Meninggal tahun 55. Beliau ahli fisika ya. Ahli fisika dari Jerman, seorang pencipta teori relativitas ya. Nah, ini mendapat Nobel pada tahun 1931. Beliau mengatakan, science without religion is lame. Ilmu tanpa agama akan lumpuh. Ilmu tanpa agama akan lumpuh. Beliau ini loh ya. And religion without science is blind. Dan agama tanpa ilmu pengetahuan umum akan buta. Iya, akan buta. Kita misalnya ya mau eh, berpuasa ya atau menunaikan ibadah haji. Kan kita kaitkan dengan ilmu-ilmu kemodernan ya. Eh, Misalnya ya, dulu fikih klasik itu mengatakan bahwa kalau kita melakukan perjalanan sejauh 80 kilometer, kita tidak wajib puasa Ramadan. Kalau sekarang ya sudah ada eh, transportasi yang sangat canggih ya. Pesawat kalau 80 kilometer kan cuma beberapa menit. Ya apakah terus nggak puasa Ramadan? Ya, makanya perlu ya integrasi ilmu dan ilmu pengetahuan umum dan agama, iptek dan agama. Kemudian kebermanfaatan ilmu tidak hanya dalam ranah kehidupan. Ini sudah sampai kesimpulan, saya bacakan aja gitu. Kebermanfaatan ilmu tidak hanya dalam ranah kehidupan akademik. Ya, di dalamnya bagaimana menulis karya ilmiah. Ya, nanti kalian menulis skripsi itu kan karya ilmiah. Ya. Pakai ChatGPT boleh sebagai alat bantu, tapi bukan sebagai larut total di dalamnya. Tetapi juga dalam ranah kehidupan sosial ya. Kebermanfaatan ilmu juga dalam ranah kehidupan sosial, bukan hanya di ranah akademik. Ya, karena harus memecahkan berbagai persoalan keluarga, bangsa, dan kemanusiaan yang biasanya didahului dengan sikap seseorang. Ini mohon maaf saya sampai jam berapa ya? 8.40 sih? Atau berapa? 8.40 nih, Pak. Oh, sudah lewat ya. Saya minta sedikit ya menyelesaikan ini. Mohon maaf. Sikap, karena tadi telat ya, sikap atau attitudes atau etika adalah kesiapan mental individu yang mempengaruhi dan akan mewarnai ya, bahkan menentukan kegiatan individu yang bersangkutan dalam memberikan respon terhadap objek atau situasi yang mempunyai arti baginya. Ya ini bukunya ya, Jeff Keller pernah menulis. Attitude is everything. Etika itu adalah segalanya. Moral itu adalah segalanya. Change your attitude. Rubahlah attitude-mu. Maksudnya attitude yang nggak baik dirubah ya. Etika yang nggak baik dirubah. Akhlak yang nggak baik dirubah. And your change your life. Maka kehidupanmu juga akan berubah. Nah, ini summary terakhir ya. Ini terakhir mungkin. Oke. Eh, Integrasi ilmu dilakukan secara kafa. Ya. Kafa artinya kita perlu melihat ke belakang. Tetap status quo, mempertahankan qaulun qadim atau integrasi ya.
Atau kita perlu melihat ke depan, melakukan perubahan menuju qaulun jadid atau yang disebut resiprositas. Ya ini eh, apa nama lain dari integrasi dan interkoneksi ya, resiprositas. Ilmu bukan hanya untuk ilmu ya, science for science. Ilmu harus memberi manfaat untuk keluarga, ya, perawat termasuk bangsa dan kemanusiaan. Science for family, ilmu untuk keluarga, nationalism untuk bangsa, and humanism untuk bangsa. Saya kira itu, mohon maaf melanggar 3 menit dari waktu. Saya kira tidak ada yang resen, tidak ada yang nulis di kolom chat. Saya anggap sudah sangat paham. Terima kasih untuk waktu dan atas kehadirannya. Semoga pagi hari ini ya memberi pencerahan kepada kita untuk bagaimana seyogyanya kita menggunakan ilmu kita. Oke, mari kita tutup di qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak, Pak. Oh iya, Afwan. Ya, welcome. Sukses dan berkah untuk kita semua ya. Amin. Amin, Amin. Pak. Amin.